Nah, dalam hal ini tuh kita agak beda. Jadi kayak papa tuh kan modelnya adalah jalanin aja dulu gitu. Dari flow. Bukan orang yang suka mentarget jangka panjang. Karena dari experience papa itu memang ya bukan nggak bisa tapi nggak suka, pada akhirnya memilih untuk tidak begitu gitu. Karena dari experience papa itu beberapa kali mencoba begitu, jadi misalkan ada apa gitu target jangka panjang, kemudian menuju ke sana. Nah, karena memang bapak yang lain adalah tipenya adalah tidak terlalu disiplin gitu ya, manajemen waktunya sangat jelek, sehingga ketika sudah batas waktunya kemudian tidak tercapai, pada akhirnya banyak hal negatif yang dirasakan gitu. Sehingga Pawang itu tipikal yang bisa dicapai tapi jangka pendek atau menengah gitu. Contoh misalkan kalau keluarga ya tidak yang sampai 10 tahun 20 tahun ke depan, karena tuh banyak hal yang terjadi, banyak hal yang berubah di situ. Ya tapi minimal kayak kita yang kita suka obrol itu kita punya mimpi. Nah Mimpi ya, itu kita ke depan pengen kayak gini, gimana nih kayak gitu kan, itu kan suka kita obrolin juga kayak nanti pulang dari Indonesia kita pengennya kayak gimana kan, kayak gitu kan maksudnya. Mulai dari tentang hubungan kita, terus kayak kedepannya kita mau ngapain, Itu ya. sampai kayak anak kita nih perencanaan kayak ya segala hal sih, kayak menurut aku tuh itu termasuk dalam Ya, kayak termasuk rencana. dalam rencana juga Ya, gitu. hanya kadang itu apa ya, Papa ketika punya planning seperti itu, kemudian apa ya, bahwa memastikan, jadi misalkan ini kita target 10 tahun ke depan seperti apa. Nah, boleh kita ngobrol-ngobrol itu nggak apa-apa, kita punya bayangan nanti seperti apa, tapi kemudian dari sekarang Harus memastikan bahwa ya. nanti akan tercapai itu kan Papa Ya, nggak kayak gitu. makanya butuhnya kompromi dalam pernikahan itu. Nah. Gitu. Jadi kayak struggling aku Nah, iya gimana? Justru yang Bapak rasakan itu dari tipikal Bapak yang seperti itu, ketemu mamam yang tipikal targeter gitu, goal getter itu, achievement oriented itu justru malah Bapak jadi punya insight baru gitu. Jadi Bapak bagaimana menyeimbangkan diri, aku juga jangan sampai slow banget gitu, jangan sampai santai banget gitu, tapi aku harus juga punya target, dan katakanlah jangka menengah pun harus terlihat gitu, harus terasa gitu, harus ya punya rencana untuk ke situ gitu. Walaupun Papa bukan tipikal yang punya rencana itu detail. Contoh misalkan tabungan, kita punya target 5 tahun ke depan punya tabungan sekian misalkan, terus harus dirinci, berarti setiap tahun harus nabung segini, terus setiap bulan harus segini. Nah, untuk 5 tahun oke, tapi untuk setiap bulan tuh kadang-kadang kan naik turun kan. Nah, itu kebalikan dari aku. Kalau aku tuh kayak gitu banget, kayak sampai setiap bulan tuh gitu, aduh. Nah, jadi sebenarnya di 5 tahunnya sih oke, tapi di per bulannya gitu. Kalau papa tuh tipenya yang akhirnya yang penting nah tercapai kalau gitu. aku tipenya yang merincikan itu emang bener-bener dari bulan ke bulan gitu, harus ini gimana menuju ke arah akhir itu harus seperti apa. Kalau aku kan tipenya yang seperti itu. Awal-awal sebenarnya aku sering, kau ngerasain nggak ya? Awal-awal tuh kita dulu aku sering ngeributin hal itu. Iya, banyak sering jadi banget. kayak mulai dari masalah hobi belanja papa, kayak masalah apa sih, ketidakteraturan ibaratnya. Tapi aku juga ngerasa kesini aku mulai
agak kayak slow. adjust ke arah Iya. itunya gitu kan. Iya. Udahlah, di situ lah mungkin aku mulai belajar yang namanya privacy. Kayak ternyata di dalam pernikahan juga tetap ya harus ada batas privacy gitu. Artinya hal yang menyangkut pribadi papa itu aku juga nggak boleh terlalu banyak intervensi gitu, kayak hobi-hobinya papa, terus ya termasuk kayak pengelolaan uangnya papa gitu. Aku Gaya aja sih style. kayak dulu kan aku sering ngeributin hal itu, kayak aku harus tahu banget papa belanja apa, spend Pernah money-nya kan kita berapa gitu. ribut soal itu. Nah, sampai pada akhirnya aku mikir, kan yang nyari uang juga papa, terus papa juga ibaratnya maksudnya untuk hobinya papa, as long as you don't ibaratnya nggak mengabaikan, nggak mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawab papa, sebenarnya harusnya aku nggak boleh kayak gitu kan. Kayak selama misalkan tanggung jawab terhadap aku, terhadap anak-anak, terhadap kakak ya, terhadap anak gitu masih bisa ibaratnya dilakukan Ya, jalan, dengan baik gitu ya, harusnya aku juga ibaratnya harusnya aku juga kasih kesempatan papa gitu untuk nikmatin hidupnya papa gitu. Makanya dari situ tuh aku udah mulai ngerasa, oh iya ya, itu mungkin yang disebut dengan batas privasi dari pernikahan itu tetap harus ada gitu. Kayak papa mau ngejalanin hobi papa, ya papa, yang penting aku tahu kan. Papa bilang, maksudnya yang penting aku tahu, biar nggak itu hanya ibaratnya itu untuk komunikasi aja ya, biar nggak salah paham. Artinya kan kalau tiba-tiba misalkan papa hobi nih sepedahan, tiba-tiba nggak ada, pergi kemana atau nggak macem-macem sih, cuma sepedahan dong, tapi kalau misalkan nggak bilang kan itu bisa menimbulkan persepsi ya. Atau masalah keuangan juga sama, kalau tiba-tiba kok secara keuangan kemana nih uangnya gitu, ternyata buat beli sepeda tapi aku nggak tahu kan, itu juga bisa jadi salah paham juga gitu. Yang penting sebenarnya sejauh ini aku tuh yang penting kok tahu gitu papa tuh kayak pergi kemana. Jadi misalkan gini, contoh kayak waktu kemarin bapak ikut tur Noto kan, itu kan jauh-jauh hari tuh pengen ya, terus akhirnya finalnya sampai betul-betul ikut itu ketika daftar kan, ketika daftar udah ngeluarin duit kan, mau harus ikut kan. Artinya dari situ kan sebenarnya kalau kita bilang bahwa ikut tur Noto itu adalah target, artinya bakal tetap ikut gitu kan ya, di luar memang ada apa gitu kan, tapi karena sudah daftar berarti akan hampir pasti ikut. Nah tapi untuk menuju ke sana kan apa sebenarnya udah bikin tuh schedule, contoh misalkan latihan hari ini berapa kilo, minggu berapa kilo, planningnya seperti apa. Cuman kalau menganggap bahwa ini sebenarnya cara pandangnya aja ya, kalau menganggap bahwa latihan per minggu itu adalah target kecil dari target yang besar, itu banyak target kecil yang kelewat, tidak sesuai target. Nah kalau menganggap bahwa target kecil itu adalah syarat wajib mencapai target yang utama, makanya Bapak udah gagal tuh, jadi bilang gagal. Tapi Bapak kan modelnya nggak kayak gitu. Tipikalnya adalah walaupun target kecilnya itu tidak tercapai, tapi selama plannya itu masih on the track menuju target yang utama, kenyataannya kan berhasil juga gitu, finish juga gitu, dan nggak kenapa-napa gitu, nggak ada cedera, nggak ada apa gitu, sesuai dengan targetnya gitu. Nah contohnya kayak gitu. Jadi kan kita ngobrol nih 10 tahun, 20 tahun ke depan kayak apa. Aku sering banget ngomongin itu, sampai kayak ngomongin di karirnya papa harus, bukan harus kayak harapannya papa secara karir atau peningkatan kapabilitas personal, kayak kita nanti harus kayak gini, dan papa selalu jawabannya kayak gitu, dan kadang itu yang gitu. Contoh misalnya nih kuliah 3 nih, kan kalau dibilang bahwa S3 itu target 3 tahun, Bapak udah gagal tuh. Jadi Bapak memandang bahwa
titel S3 itu sebenarnya adalah hanya sebagian kecil dari target hidup yang utama. Jadi ketika gagal di satu sisi, ya gagal di hal ini itu belum berarti atau bukan berarti nanti bakal merusak target yang utama gitu. Sebenarnya gitu aja sebenarnya. Tapi kalau menganggap ini mah udah nggak bisa ini mah gitu karena udah extend di sini terus akhirnya ke depan masa depannya akan suram gitu ya kalau aku sih nggak melihat seperti itu. Nah itu perbedaan kita. Kalau papa tuh aku tuh heran sebenarnya, papa itu orangnya easy going tapi serius. Nah aku kebalikan, aku juga sama, aku orangnya serius tapi kadang nyantai gitu loh. Ngerti nggak sih? Kayak contoh, kalau dalam hal kayak berencana kayak gitu tuh aku tuh sampai seriusnya tuh sampai kayak mikirin, sampai kayak overthinking gitu loh. Tapi pas giliran eksekusi kadang aku suka berubah-berubah. Iya emang. Tapi papa tuh konsisten kalau dalam hal itu tuh, kayak contoh kayak kita kalau jalan-jalan, papa tuh suka bikin planning kan, sampai planning tuh 3 gini. Tapi pas waktunya aku kadang suka aku nggak mau ini lah, aku kayak gini. Nah itu kadang kayak gitu tuh. Jadi kayak gitu tuh sebenarnya beda, menyelisihi bukan menyelisihi kepribadian ya, artinya dalam kepribadian kita itu sebenarnya dua hal itu ada gitu, kayak tipikal easy going sama serius overthinking, bukan overthinking kayak bener-bener thinkernya gitu, kayak pemikir sama, cuman beda ini aja kayaknya, beda kondisi dan beda apa yang dipikirin mungkin ya, kayak gitu kan. Beda cara pandang, menempatkan dimana harus berpikir serius, dimana yang dan itu kadang-kadang sulit untuk dipahami orang lain sih masalahnya. Cara penyikapan papa itu kadang kan mama juga nggak ngerti nih kenapa begini gitu. Contoh misalkan apa ya, ya beli sepeda harga segitu tuh kan menurut mama nggak make sense gitu. Padahal menurut papa harga segitu itu wajar gitu. Padahal ya karena bacaan kita kan beda. Bacaan papa karena aku kan fungsional orangnya. Ya. Kalau papa kan mungkin ya melek teknologi, melek harga melek sebenarnya pasar. bukan masalah melek-melekan sih, tapi beda bacaan gitu. Ya enggak juga sih, sekarang kan aku mulai ngerti juga kayak kata papa, kayak misalkan kalau papa ini kayak misalkan papa mau beli sepeda dengan harga yang sekian, sekarang aku udah nanya kenapa kok begini, bedanya ini tuh apa, bahkan aku sekarang udah ngerti jenis-jenis sepeda, misalkan dari yang papa ceritain kayak ini tuh jenisnya sepeda untuk sepeda road bike, kalau ini tuh bukan, kayak gitu-gitu kan, makanya spesifikasinya berbeda gitu. Ya, kayak gitu-gitu kan. Jadi memang yang paling penting itu adalah ilmu. Ya, kita bisa mengerti kalau kita tahu gitu. Kalau nggak tahu kan, kalau nggak tahu jangan ngeyel. Kalau nggak tahu kan mana bisa mengerti pasangan gitu. Intinya ya kalau misalkan ingin mengerti pasangan ya tanya gitu. Dan yang tidak dimengerti itu ditanyain aja. Setelah itu juga ada trust kan. Misalkan setelah kita nggak tahu nih, terus kita kan nanya. Habis itu aja udah kadang berat tuh. Setelah nanya kemudian dijelasin kan, kalau nggak trust kan ya percuma kan. Jangan-jangan aku dibohongin misalkan, atau kan aku nggak gitu kan.